Halo learners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Be Smart in English. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan have, has, dan had. Semoga masih tetap semangat untuk belajar. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke materi. Untuk memudahkan mempelajari tentang penggunaan have dan has, saya sudah buatkan rincian dalam bentuk poin-poin penting tentang have dan has. Poin penting yang pertama adalah have has berfungsi sebagai kata kerja utama, artinya mempunyai, yaitu pada tensi simple present tense. Present tense itu yang menggunakan kata kerja bentuk pertama setelah subjek. Have has letaknya atau disimpan setelah subjek sebelum objek. Have sebagai kata kerja utama ini bisa berubah bentuk tergantung pada tenses yang digunakan. Have has digunakan pada simple present tense, tapi have has berubah menjadi having pada simple present continuous tense. Jadi have has ini bisa berubah. Sekarang apa bedanya have sama has? Have itu digunakan apabila subjeknya saya, kamu, kami, dan mereka, atau are, you, we, dan they, Pokoknya kalau orang lebih dari satu pakai have. Kalau dia perempuan satu orang, dia laki-laki satu orang, atau benda cuma satu, memakai has, tapi artinya sama, yaitu mempunyai. Polanya ini pola simple present tense setelah subjek ditambahkan have has, artinya mempunyai, kemudian ditambahkan objek, ditambahkan keterangan. Biasanya objek bisa benda atau kayak makan siang, have lunch, Saya buat beberapa contoh tentang penggunaan have has sebagai kata kerja utama yang artinya mempunyai. Contoh yang pertama adalah saya mempunyai 5 ekor kelinci di halaman belakang. Saya itu adalah I, Ingat kalau saya pakainya have, Jadi I have 5 ekor kelinci, 5 rabbits. Rabbitnya ditambahkan s karena lebih dari satu kelincinya. Jadi I have 5 rabbits di halaman belakang in the backyard. Saya ulangi, saya mempunyai 5 ekor kelinci di halaman belakang. In English, I have 5 rabbits in the backyard. Contoh yang kedua, dia perempuan makan siang di kafeteria siang ini. Dia perempuan adalah she. Tadi ingat kalau she, he, it menggunakan has. Jadi makan siang itu have lunch. Tapi karena subjeknya she, have-nya berubah menjadi has. Jadi dia makan siang itu adalah she has lunch di kafeteria, in the cafeteria, siang ini this afternoon. Jadi dia makan siang di kafeteria siang ini adalah in English, she has lunch in the cafeteria this afternoon. Contoh ketiga, Marina dan saya memiliki atau mempunyai warna yang sama, warna favorit yang sama, yaitu biru. Marina dan saya itu lebih dari satu. Marina dan saya itu kata gantinya adalah we. We itu menggunakan have. Jadi Marina and I have warna favorit yang sama, the same favorite color, yaitu biru, namely blue. Jadi Marina dan saya memiliki warna favorit yang sama, yaitu biru adalah in English, Marina and I have the same favorite color, namely blue.
Poin penting kedua dari have has adalah have has berfungsi sebagai auxiliary atau kata bantu ya pada simple perfect tense yang artinya telah atau sudah. Kalau tadi kan have has artinya mempunyai pada simple present tense. Fungsinya sebagai kata kerja utama ya. Nah, kalau dalam perfect tense have has bukan mempunyai tapi artinya telah. Nah, letaknya disimpan setelah subjek sebelum kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Nah, jadi ingat-ingat kalau have has di depannya kata kerja bentuk ketiga bukan benda ya atau objek, maka artinya adalah telah atau sudah, yaitu tenses simple perfect tense. Nah, kalau ditambahkan not artinya belum, bukan telah tidak, tapi belum. Ya, kita kan sering nemu I haven't eaten. Nah, artinya aku belum makan. Nah, dalam simple perfect tense ini biasanya disertai dengan tanda-tanda berupa time signal ya. Seperti already ini menyatakan sudah, digunakan pada kalimat positif setelah have. Jadi I have already eaten. Ini untuk menegaskan bahwa sudah. Nah, kalau yet itu dalam kalimat negatif, artinya belum, untuk menegaskan bahwa belum ya. Disimpannya di ujung. Jadi I haven't eaten yet. Saya belum makan. Nah, time signal yang lainnya adalah since, artinya sejak, dan for, selama. Nah, kalau bingung have has digunakannya, perbedaannya di mana? Nah, kalau have itu digunakan untuk saya, kamu, kami, dan mereka atau are you, we, they ya. Kalau has digunakan untuk she, he, it. Ya. Ingat kalau di depannya verb ketiga artinya telah atau sudah. Kalau ada not setelah have has berarti belum. Nah, polanya ini subjek have has, verb ketiga objek keterangan. Nah, saya berikan beberapa contoh ya tentang penggunaan have has dalam simple perfect tense yang artinya telah atau sudah. Saya sudah atau telah mendengar kisah itu sebelumnya. Saya itu I karena sudah itu telah itu have. Nah, untuk menegaskan dikasih already bahwa sudah terjadi ya. Saya sudah mendengar, I have already heard cerita kisah itu, that story sebelumnya, before. Jadi saya sudah mendengar kisah itu sebelumnya adalah in English I have already heard that story before. Contoh kedua, mereka telah 2 kali kesini sebelum kamu. Mereka itu they. Ingat they itu pakainya have ya. They have. Datang itu verb ketiganya adalah came. Bentuk pertamanya come. Jadi mereka telah datang itu they have already came kesini here sebelum kamu, before you. Jadi mereka telah datang 2 kali kesini sebelum kamu adalah they have already came here twice before you. Contoh ketiga, kami belum menyelesaikan ujian akhir kami. Ingat tadi kalau belum itu adalah have not atau has not ditambah verb ketiga. Kami itu we, belum itu have not, happen atau hasn't ya, karena subjeknya kami, we berarti pakainya have not. We haven't menyelesaikan itu finished, verb ketiga ya. Our ujian akhir kami, our final exam. Nah, kenapa ditambahkan yet untuk menunjukkan belum? Jadi, kami belum menyelesaikan ujian akhir kami adalah we haven't finished our final exam yet. Contoh keempat, dia telah tinggal di sini sejak 2003. Telah itu tadi apa? Have atau has ya. Tinggal itu lived. Bentuk ketiganya adalah lived.
dikasih ed. Jadi dia perempuan itu apa? She, setelah itu has, tinggal itu lived ya. She has lived di sini here since 2003. Berikutnya, poin penting ketiga dari have has adalah have has apabila ditambahkan to, kayak apa? Yaitu have to, has to, kita sering ketemu ya. Nah, artinya bukan mempunyai atau telah, tapi harus. Have to atau has to itu sepadan atau sama artinya dengan must, yaitu modal ya. Kita udah pelajari sebelumnya di video tentang modal yang sebelumnya, bahwa have to itu dan has to itu sepadan dengan must, artinya yaitu harus. Di depannya harus kata kerja bentuk kesatu atau dasar. Jadi have to finish, have to go home ya. Nah, apabila bukan kata kerja, tadi kan kalau have to finish ya, tapi misalkan gimana kalau di depannya bukan kata kerja, maka harus ditambahkan be. Nanti saya akan buatkan contoh tentang penggunaan have to be ya. Have to dan has to digunakan pada konteks present time atau saat ini, bukan lampau atau future. Nah, jadi have to itu dan has to harus, tapi untuk saat ini, bukan besok atau kemarin ya. Kalau harusnya kemarin bukan pakai have to, tapi pakai had to. Kalau harusnya besok, harus ditambahkan will. Jadi will have to. Saya akan jelaskan dalam bentuk contoh berikutnya. Nah, jika ingin menggunakan pada konteks masa yang akan datang atau future ya, sebelum have to ditambahkan will. Polanya, nah kalau bingung ya, have to dan has to itu bedanya apa? Nah, kalau subjeknya she, he, it, maka menggunakan has to. Di depannya harus kata kerja bentuk kesatu. Kalau subjeknya saya, kamu, kami, dan mereka atau are you, we, they, harus menggunakan have to ditambah verb kesatu. Ingat-ingat, setelah have to harus verb kesatu. Artinya sama, baik have to maupun has to adalah harus ya. Contoh yang pertama, saya harus mengirimkan paket ini segera. Saya itu I, harus itu apa? Have to, mengirimkan itu send. Paket ini, this package, segera, soon. Jadi, saya harus mengirimkan paket ini segera. In English is I have to send this package soon. Contoh kedua, mereka harus menerjemahkan artikel bahasa Inggris ini sesegera mungkin. Mereka itu, they, ingat they itu pakainya have to ya, jangan has to. Harus itu have to, jadi they have to. Menerjemahkan itu translate. Artikel bahasa Inggris itu that English article. Jadi they have to translate that English articles sesegera mungkin, as soon as possible. Contoh ketiga, kami akan harus berada di Bandung besok. Jadi kami harus ada di Bandung besok. Nah, karena besok pagi itu future, nah kita cantumkan akan di sini untuk menegaskan bahwa ini belum kejadian ya. Jadi kami itu we, akan itu will. Nah, baru setelah itu have to. Jadi we will atau we shall have to. Nah, karena berada di Bandung itu bukan kata kerja, tapi menunjukkan posisi ya, atau letak, tempat ya, harus ditambahkan be. Karena di depannya bukan kata kerja. Jadi, kami harus berada di Bandung besok pagi adalah we shall have to be in Bandung besok pagi, tomorrow morning. Nah, contoh yang terakhir, kamu harus menjaga dirimu selalu. Kamu itu you. Nah,
Kalau ada keterangan seperti always, never gitu ya, disimpannya setelah subjek baru have to. Jadi kamu harus selalu itu, you always have to menjaga dirimu adalah take care of yourself. Jadi, I repeat again, kamu harus menjaga dirimu selalu adalah you always have to take care of yourself. Berikutnya, poin penting keempat dari have has. Nah, saya ulang kembali ya untuk mengingatkan pada poin pertama, have has itu artinya mempunyai, fungsinya sebagai kata kerja utama pada simple present tense. Nah, di poin kedua, have has itu berfungsi sebagai auxiliary atau kata bantu pada simple perfect tense, artinya telah atau sudah. Kebalikannya adalah belum, happen. Nah, polanya setelah subjek have has, kemudian kata kerja bentuk ketiga. Nah, di poin ketiga, have has ditambahkan to, artinya harus. Sepadan dengan must, artinya yaitu harus. Nah, kalau di poin keempat ini, have has termasuk kata kerja kausatif yang artinya menyuruh atau menyebabkan orang lain melakukan sesuatu. Nah, have has sebagai kata kerja kausatif disimpan setelah subjek sebelum objek. Nah, ingat-ingat, kalau subjeknya are you, we, they pakai have, kalau she, he, it artinya has, tapi artinya sama, yaitu menyuruh ya. Polanya, setelah subjek ditambahkan have atau has, langsung ke objek. Nah, kalau objeknya orang ya, maka setelah objek itu kata kerja bentuk ke satu. Jadi have has di sini subjek menyuruh orang kedua ya, objek ini orang melakukan sesuatu. Saya akan jabarkan dalam bentuk contoh soal ya nanti. Nah, pola yang kedua, subjek ditambahkan have has, sama artinya menyuruh. Nah, ditambahkan objek apa? Tapi objeknya di sini adalah benda mati. Jadi bukan menyuruh buku, tapi menyuruh buku dibeli atau dibuka atau dibaca ya. Jadi perbedaannya, kalau di pola pertama have has objeknya orang, setelahnya adalah verb ke satu, artinya menyuruh orang melakukan sesuatu. Kalau apabila setelah have has objeknya adalah benda mati ya, artinya menyuruh benda dibaca atau dibuka atau dibuang ya. Nah, apabila objeknya benda mati, maka setelah objek adalah harus kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Nah, untuk supaya lebih jelas, contohnya ya, the boys always have the maid clean the room. Para anak laki-laki, nah para anak laki-laki itu kan jamak, jadi the boys. Boys-nya pakai s ya. Selalu itu always menyuruh. Nah, menyuruh karena the boys-nya jamak, maka jangan pakai has tapi pakainya have. Jadi para anak laki-laki, the boys, selalu itu always menyuruh have, pembantu atau ART ya, the maid, membersihkan, clean ruangan mereka, their room. Jadi kalau the boys always have the maid clean the room, bukan berarti para anak laki-laki mempunyai pembantu membersihkan ruangan, tapi artinya adalah para anak laki-laki selalu menyuruh ART atau pembantu membersihkan ruangan mereka ya. Kausatif itu have dan get ya. Kalau have
setelah objek langsung ke kata kerja bentuk ke-1. Perlu diingat bahwa meskipun kata kerja kausatifnya have atau has atau have dan has-nya bentuk lampau atau continuous atau apa ya, kata kerja setelah objek harus kata kerja bentuk ke-1 murni. Kecuali kalau objeknya benda mati. Jadi kalau kita kan nggak mungkin menyuruh buku ya, tapi menyuruh orang. Kecuali di pola yang kedua. Jadi the boys, para anak laki-laki selalu menyuruh pembantu membersihkan ruangan mereka. In English adalah the boys always have the maid clean their room. Contoh kedua, Alex menyuruh aku mengerjakan tugas. Alex itu kata gantinya he ya, dia laki-laki satu orang. Nah, berarti menyuruhnya jangan pakai have tapi pakai has. Jadi Alex menyuruh aku, Alex has me. Me di sini adalah kata ganti atau objek pronoun dari I. Karena aku di sini letaknya sebagai objek, yaitu yang disuruh oleh Alex, maka I berubah menjadi me. Nah, setelah me harus kata kerja bentuk ke-1 karena yang disuruhnya adalah orang, yaitu me. Jadi Alex menyuruh aku mengerjakan tugas in English adalah Alex has me do the task. Oke. Nah, contoh ketiga, ini contoh dari kausatif yang objeknya benda mati ya. Dia, perempuan, menyuruh kukunya dicat. Dia perempuan itu si ya, menyuruh. Nah, karena dia itu si ya, maka menggunakan has, nggak boleh have. Jadi si has. Nah, yang jadi objek adalah benda mati, yaitu kukunya ya, bukan orang gitu. Jadi dia menyuruh kukunya dicat adalah she has her nails. Nah, setelah objek kata kerjanya bentuk ketiga, nggak boleh kata kerja bentuk ke-1 karena di artinya ya bukan jadi bukan melakukan tapi dilakukan atau dicat ya. Nah, jadi bedanya sama yang di atas, kalau objeknya orang, maka setelah setelah orang yang disuruh kata kerjanya bentuk ke-1. Tapi kalau objeknya benda mati, nah setelah objek harus kata kerja bentuk ketiga. Jadi dia menyuruh kukunya dicat, in English adalah she has her nails painted. Painted itu merupakan kata kerja bentuk ketiga dari paint ya. Ini kata kerja beraturan. Jadi bentuk kedua ketiganya ditambahkan ed. Dari paint berubah menjadi painted. Ketiganya adalah painted. Oke, gimana? Semoga mudah dipahami ya. Untuk kesempatan sekarang saya cukupkan sekian pembahasan untuk head ya. Saya akan tampilkan di video berikutnya. Jika teman-teman ada saran atau pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Jika penjelasan saya memberikan manfaat, silahkan like, share, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.